hiding from God itu selalu hasilnya tidak baik. Tapi Tuhan bisa memutarkan hal yang tidak baik menjadi baik. Yunus, seorang yang lari daripada Tuhan, tapi Tuhan menemukan dia melalui peristiwa pada saat dia di perut ikan yang membawanya kembali kepada panggilannya. Gideon pas dikasih tahu dia takut. Dia merasa dia gak sanggup untuk menyelesaikan panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa, tapi Tuhan menghampiri dia dan akhirnya dia berani. Ananias dan Safira, dia menyembunyikan persembahan yang harusnya diberikan kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu persis keniatan hati mereka. We cannot hide from God. Kita gak bisa bersembunyi dari Tuhan. Adam dan Hawa. Nah ini yang mau saya bahas hari ini. Adam dan Hawa pun juga mereka berusaha untuk sembunyi, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Kita akan buka sama-sama Kejadian 3 ayat 1 sampai 13. Di mana aksi persembunyian pertama yang tercatat di Alkitab dari seorang Adam dan seorang Hawa. Adam dan Hawa. Tuhan menyelesaikan menciptakan alam dan semesta seisi dunia. Tuhan melihat semuanya itu dan dijadikannya semuanya itu dikatakan adalah baik. Adalah baik. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca sama-sama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tuhan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Selalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu gak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Istri mau dimengerti saudara-saudara. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Enak waktu itu harinya lagi sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab ini aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia menjawab, perempuan, selalu nyalain perempuan sih. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular. Saya nyalain orang lain lagi. Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. Tempat tersembunyi atau sembunyi itu adalah hal yang memang sudah kita warisi dari zaman dahulu. Adam dan Hawa ketika mereka berbuat kesalahan, mereka otomatis mereka bersembunyi. Gak cuma sembunyi doang, mereka mencoba menutupi kesalahan mereka dengan pakaian di ayat ke-7. Karena mereka malu, mereka bersembunyi di pohon-pohon, di kegelapan, di mana kesalahan itu mungkin hopefully gak terlihat di ayat ke-8. Dan mereka nyalain orang lain di ayat selanjutnya. Tapi ada hal yang saya suka dari ini.
Ada satu statement yang Tuhan katakan yang buat saya sampai nges dan saya nangis waktu saya mempersiapkan ini. Tuhan bukanlah Tuhan yang menuduh. Sering sekali kalau kita membuat kesalahan, banyak orang nuduh kita. You did this wrong, you did that wrong, you're wrong, you're a bad boy. Enggak, Tuhan kita enggak seperti itu. Dia bukan Tuhan yang menuduh, dia bukan Tuhan yang gimana-gimana, tapi dia Tuhan yang mencari kita karena dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang nanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Joshua, kamu lagi di mana? Kaleb, kamu lagi di mana? Di manakah engkau? Yang Tuhan ingini adalah persekutuan yang intim. Itu yang Tuhan mau. More than anything else, that's what God wants in your life. Tuhan datang untuk mencari kita, bukan untuk menuduh, tapi untuk membawa kita keluar dari tempat persembunyian itu dan berada dekat bersama Dia. Apa enggak kita bersyukur punya Tuhan seperti ini? Apa enggak kita bersyukur punya Tuhan yang penuh dengan kasih? Apakah kita bersyukur punya Tuhan yang selalu mencari kita dimanapun kita berada? Dia selalu mencari kita. And that's how powerful our God's love is buat kalian semua. Saya mau kita sadar yang Tuhan mau, yang Dia mau. Dia gak butuh kita untuk kita jadi sempurna kok. Dia tahu kita gak sempurna. Tapi Dia mau untuk kita bisa jujur di hadapannya. Dari segala kekurangan kita, kesalahan kita, kegagalan kita. Datang aja kepada Dia secara jujur. Dan Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Mungkin ada beberapa hal atau beberapa dari kita yang mengalami hal-hal seperti ini. Mengalami kegagalan dalam hidup. Mungkin gak banyak orang yang tahu. Let me tell you, God knows, Tuhan tahu. Dan Dia sedang mencari Anda. Dia ingin Anda untuk kembali dekat bersama dengan Dia. Listen, kamu bisa berlari, tapi kamu tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. You can hide, but you also cannot hide from God. Apa yang kita sedang sembunyikan hari ini? Kegagalan apa, kesalahan apa yang mungkin gak banyak orang tahu. Mari kita bawa semuanya ini kepada Tuhan. Datang dengan apa adanya. Dan kalian akan mengalami kasih yang luar biasa. Ada 3 hal yang saya pelajari dari tempat ini. Yang pertama adalah respon yang harusnya kita bisa lakukan. Bagaimana ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin di mata kita tidak baik sehingga kita sembunyi. Hal pertama yang kita bisa lakukan adalah begini. Instead of kita memakai pakaian itu, memakai hal-hal yang bisa menutupi kesalahan kita, why don't we lepaskan segala lapisan yang menutupi kita. Remove all the layers. Kejadian 3 ayat 7 mengatakan begini, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka sedang telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Adam dan Hawa mungkin mencoba untuk bersembunyi dengan menyemat daun pohon ara itu dan membuat cawat. Mereka menutupi kesalahan mereka dengan pakaian. Can we relate to that, people? Apakah kita bisa relate? Kita seringkali menutupi rasa salah kita, rasa malu kita dengan cara yang instan yang kita buat sendiri. Mungkin. Karena kita melakukan kesalahan, ada hal-hal yang mungkin kita gak bisa cerita. Kita menjadi orang yang kelihatannya ceria. Kelihatannya happy. Atau mungkin pengen membuat orang lain happy. Terlihat semuanya ceria. Pas kita ketemuan kelihatan ceria. Ini orang happy banget ya. Padahal gak tahu dalam hatinya, dalam kehidupan ada sesuatu yang terjadi yang mungkin gak banyak orang tahu. Atau mungkin semua posting-posting sosial media mereka adalah kelihatannya semuanya happy. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa ceritakan kepada banyak orang. Why don't we remove all of those layers dan datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Mungkin kita mengcover atau menutupi kesalahan kita, hal-hal yang kita buat kita malu mungkin. Dengan apa yang kita punya, kepunyaan kita, our material things. Kita pakai semuanya yang hype mungkin.
Kita pakai hal-hal yang terbaru, jam terbaru, topi terbaru, bulu mata terbaru, lipstick terbaru, sepatu terbaru, kaos kaki terbaru, semuanya terbaru, jam tangan terbaru, iPhone terbaru. Supaya fokusnya kelihatannya dengan apa yang terlihat di luar. Karena firman Tuhan mengatakan manusia melihat apa yang di luar. Kita nggak mau terlihat. Sehingga yang kita pakai itu yang mereka lihat. Everything has to be branded dari atas kepala sampai kaki. See, I'm not saying it's wrong untuk pakai brand. Enggak, it's not wrong. Tapi kalau itu sedang menutupi hal-hal yang mungkin kalian sedang sembunyikan. Boleh kita sadar, ada hal yang mungkin kita harus take off. Dan kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Atau mungkin kita mengcover our pain, kesakitan kita dengan our accomplishment, prestasi kita. Kita kerja, kita sekolah, harus prestasi yang paling baik sehingga yang dilihat itunya. Again, it's not wrong untuk menjadi orang yang berprestasi baik. It's not wrong. Tapi jangan sampai itu menjadi hal yang menutupi hal-hal yang harusnya kita bawa kepada Tuhan. Atau mungkin kita menutupi ini dengan pelayanan. Saya waktu di Amerika, saya bersama dengan Pastor Daniel Hanafi. Saya di sana ada hal yang saya nggak bisa share sama banyak orang. Hubungan saya dengan papa saya waktu itu sangat amat tidak baik. Kita bahkan pernah ada satu momen kita nggak ngomong selama 5 tahun. Hubungan kita bukan hubungan verbal aja tapi sudah fisikal. Mungkin nggak secerita secara full. Tapi saya nggak bisa melihat dia sebagai bapak lagi. Dan dia sudah mengeluarkan saya dan mengutuk saya keluar dari sebagai anak. Saya nggak bisa bayangin saya dan papa saya bisa bareng lagi. Dan itu saya nggak bisa cerita sama banyak orang. Karena saya dalam posisi pelayanan, waktu itu belum worship leader, tapi saya aktif di main keyboard. Saya dulu ketua IFJF Praise di LA waktu itu. Dan setiap ada event apapun saya menjadi orang pertama yang angkat tangan yang mau pelayanan. Selalu saya mau. Wih, ini orang selalu available. Iya dong, kan availability is the best ability. Amin, maju terus. Kalau ada Easter play dulu setiap tahun itu di Amerika, Pastor Daniel Hanafi selalu buat yang namanya Easter production. Saya menjadi orang pertama yang I will write the script. Saya bantu nulis skripnya. Saya akan bantu ini, saya bantu itu sampai siapa yang mau jadi main actor nggak mau. Udah kalau nggak ada orang, udah gua aja. Semuanya saya lakukan. Apapun itu, but nobody knows that deep down I was screaming, saya lagi minta tolong tapi gak ada orang yang tahu. Karena saya gak pengen orang tahu. Sehingga suatu momen saya minta Tuhan ini udah sakit banget, saya udah gak bisa. Susah sekali. Rasanya semuanya kayak actor. Hidup tuh udah kayak dunia yang keluar, dunia yang berbeda daripada dunia seharusnya. Saya di rumah, saya gak pernah keluar dari kamar. Di rumah saya punya 2 TV, satu untuk main game, satu untuk nonton TV. Saya punya kulkas di rumah, di kamar saya pribadi Pastor Caleb. Semua yang saya butuhkan di dalam kamar, saya mengunci diri saya di kamar. Komputer semuanya di kamar. Snack saya semua di kamar, Cheetos lah apalah. Saya cuma keluar kamar kalau mau keluar rumah, kalau itu pun malas ketemu sama orang, saya keluar dari jendela. That was my life. Sampai saya bilang sama Tuhan, aku udah gak bisa kayak gini lagi. Dan pada saat itu ada suatu hal yang terjadi, Tuhan pulihkan. Suatu saat saya akan cerita ini kalau saya kembali ke cross life. But the cross really saved my life. Dan pada saat itu saya datang kepada Tuhan, hubungan saya dengan papa saya tiba-tiba jadi baik. Dan saya bersyukur itu baik. Karena beberapa tahun kemudian papa saya gak ada. So let me tell you, udahlah. Kalau ada hal-hal yang sedang menutupi, yuk kita remove all the layers. Datang kepada Tuhan apa adanya. Let it go. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Just let it go. Let it go. Let it go. And watch what God will do in your life. Apa yang sedang kalian alami pada saat ini? Lepaskan segala lapisan karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Kita mau lapisin segimanapun juga ya, Tuhan itu tahu.
Dia tahu, firman Tuhan mengatakan di Mazmur 139, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku daki ke langit, engkau ada di sana. Kalau aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun kau ada di sana. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. God knows, God knows, God knows, God knows, God knows. Dia tahu segala kegagalanmu, dia tahu segala masa lalumu, dia tahu segala kesedihanmu, dia tahu segala kepedihanmu, dia tahu segala pikiranmu, dia tahu segala ketakutanmu. Dia tahu. Kalau dia tahu, ya bocok umpetin, datang aja ke Tuhan. Datang kepada dia, temukan dia, alami dia, dan berlindung di dalam dia. Tuhan tuh sayang sama kita. Dia terlebih dulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi dia. Kejadian 3 ayat 8 poin yang kedua. Kalau tadi kita melepaskan segala lapisan penutup. Yang kedua, kita keluar dari gelap menuju kepada terang. Tapi Adam dan Hawa melakukan hal yang berbeda. Mereka malah bersembunyi ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah itu yang sedang berjalan dalam taman pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah mereka, manusia dan istrinya, terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam tanaman. Emang Tuhan nggak? Emang bisa bersembunyi? Susah kan, dia kan besar. Kalau kita yang pertama kita sadar bahwa Tuhan itu maha tahu, let me tell you, di tempat di mana kalian bersembunyi, Tuhan ada di sana. Di tempat di mana kalian pikir Tuhan nggak ada, Tuhan ada di sana. Tempat di mana mungkin kita mengunci diri kita sendiri, tapi tidak ada tempat yang bisa dikunci dari Tuhan. Gak ada wilayah yang tertutup dari Tuhan. Kalau kita mencoba bersembunyi, walaupun di antara pohon-pohonan dan tanam-tanaman, kita pikir kita bisa ngumpet. Tapi tempat kita ngumpet itu Tuhan ada di sana. Tempat kita lagi nangis itu Tuhan ada di sana. Tempat di mana kita nggak bisa berseru sama siapa-siapa, nggak bisa cerita sama siapa-siapa, Tuhan ada di sana. Nggak cuma dia tahu, tapi Tuhan ada di sana. Sehingga kita bisa bilang begini, versi kita di hari Minggu dan versi kita di hari-hari yang lain sama orangnya. Saya dulu enggak. Versi saya hari Minggu, hari Sabtu, tiap latihan musik beda dengan versi saya di rumah. Karena saya lupa di dalam rumah ada Tuhan di sana. Saya pikir Tuhan hanya ada di dalam gereja. Enggak, Tuhan ada di mana-mana. Ketika kita sadar itu, apa yang kita lakukan di dalam kamar, apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi akan sama dengan apa yang kita lakukan di dalam gereja. Jangan menjadi orang yang bisa mengangkat tangan dalam rumah tapi nggak bisa mengangkat tangan dan menyembah dalam gereja, di dalam rumah. Pastor Caleb bisa menjadi seperti ini karena dia mempunyai hubungan penyembah yang luar biasa di dalam rumah. Anaknya sendiri cerita. Nggak ada hal yang kita bisa sembunyikan. Di dalam rumah pun Tuhan ada di sana. And I wrote this, especially buat kalian. Tuhan ada di sana dalam transaksi bisnis kalian. Tuhan ada di sana dalam kehidupan hubungan cinta kalian. Tuhan ada di sana di setiap ruangan demi ruangan di dalam rumah, di dalam kelas atau di dalam kantor kalian. Tuhan ada di sana. Ketika kita mengalami hujan yang deras, ketika kita mengalami badai hidup yang gak terkendalikan, Tuhan ada di sana. Ketika kita ada mengalami hal-hal yang sulit sekali, seakan-akan kapal kita mengombang kanan dan kiri gak bisa ngelihat, Tuhan ada di sana. Yesus ada di tengah-tengah kapal. Ketika kita berdiri dalam gua api, Tuhan ada di sana. Ketika kita berjalan di padang gurun, serasa mungkin di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan ada di sana dan menjaga kita setiap hari, memberikan kita mana setiap hari. Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Makanya kita mari keluar dari tempat persembunyian, lari menuju terang. Kita pasti tahu bahwa Tuhan selalu ingin membawa kita kembali dekat dengan Dia.
Tapi sayangnya ada sebuah krisis yang terjadi di bumi ini. Dan krisis ini real dan tercatat di firman Tuhan. Boleh saya baca bahasa Inggrisnya, John 3 verse 19 to 21. Saya tahu ini adalah bahasa Indonesia. But let me read you in English. Dibilang begini, this is the crisis we're in. Sebuah krisis yang sedang berjalan pada saat ini. God live stream into the world. Terang telah datang ke dalam dunia, but men and women everywhere ran for the darkness. Loh kok kuale? Kok kebalik? Langit, sinar datang, terang datang ke dalam bumi ini, tapi manusia lebih berlari kepada kegelapan, lebih menyukai kepada kegelapan. They went for the darkness because they were not really interested in pleasing God. Mereka lari kepada kegelapan karena mereka nggak punya interest apapun untuk menyenangkan Tuhan. Yang mereka mau senangkan adalah diri mereka sendiri. It's the crisis. Benar nggak? Coba kalian pikirkan apa yang terjadi di sekitar kalian. This is the crisis we're in. Ayat ke-20, everyone who makes a practice of doing evil, addicted to denial and illusion, hates God's life and won't come near it, fearing a painful exposure. But anyone working and living in truth and reality welcomes God's light so that the work can be seen for the God work it is. Perbuatan Allah sedang berjalan dan bekerja sekarang ini kepada orang-orang yang berlari dan hidup di dalam kebenaran. Ketika manusia dan teman-teman sekitar kalian berlari kepada kegelapan, mari kembali berlari kepada terang. Karena Tuhan sedang menunggu. Kita gak bisa lari dari Tuhan karena Tuhan tetap ada di sana. Yang ketiga dan terakhir. Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Interesting sekali, saya diskusi dengan istri saya, tuh kan selalu perempuan yang salah, saya bilang gitu. Enggak kok yang salah, iya kamu selalu nyalain orang lain. Nih sumber dari sini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di situ, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Nyalain orang terus. Lalu kalau ada hal-hal terjadi, gak cuma hanya kita lepaskan segala layer itu, layer penutup itu, gak cuma hanya kita lari keluar dari kegelapan, tapi yang ketiga, berhenti nyalain orang lain. Stop blaming others. Stop blaming others. Wait, sekali lagi. Stop blaming yourself. Sering sekali kalau kita ngelakuin hal-hal dan kita merasa kita gagal, you blame yourself. Stop. Stop blaming yourself. Gak ada ujungnya kalian nyalain sendiri atau nyalain orang lain. Stop blaming yourself. Cara yang paling benar, gak cuman put the blame on others. Kenapa tau gak? Karena semua blame, semua shame, semua sin, segala ketakutan kita, segala dosa kita, semuanya sudah ditebus di atas kayu salib. Stop blaming others. Udah gak ada gunanya, semua sudah ditebus di atas kayu salib. All you need to do, apa yang harus kalian bisa lakukan adalah datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Dengan apa adanya, dengan apa adanya. Si Tuhan datang bukan untuk menuduh kalian. Tuhan datang bukan untuk menyalahkan kalian. Tuhan datang mencari Anda karena dia kangen sama Anda. He asks because he cares. Dia tanya di manakah engkau karena dia sayang. Dia tanya di manakah engkau karena dia sayang dan dia mengasihi dan dia rindu untuk mempunyai hubungan yang intim bersama dengan anak-anaknya. Bersama dengan Anda dan saya. Jadikan itu menjadi prioritas kita dalam kehidupan setiap hari. Enggak bersembunyi lagi dari Tuhan, tetapi bersembunyi di dalam Tuhan. Saya mau ajak untuk kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau ajak untuk kita semua bisa keluar dari tempat persembunyian.
Enggak lagi bersembunyi dari Tuhan, tetapi bersembunyi di dalam Tuhan. Saya mau ajak untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Temui Dia di sana, alami Dia di sana, dan berlindung di dalam Dia. Keluar dari tempat persembunyian dan datang kepada Tuhan di tempat itu. Mazmur 32 ayat 7, and I will close with this. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjagai aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. I want you to imagine this, bisa bayangkan ini. Kita mengatakan bahwa Engkau Tuhan tempat persembunyian yang paling baik, yang paling indah di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam kehidupan Anda dan saya. Terhadap kesesakan, mungkin ada hal-hal yang sedang menyesakkan sekarang ini. Ada hal-hal yang sedang mendesak, ada hal-hal yang mungkin sedang mendorong sehingga kita nggak bisa nafas even pada saat ini. But let me tell you, bahwa di dalam Tuhan, ketika kita keluar dari tempat persembunyian, ketika kita melepaskan segala lapisan itu, ketika kita berhenti untuk menyalahkan orang lain, kita datang kepada Dia, listen to the word of God, Tuhan akan menjagai engkau. Engkau akan dijaga sama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa engkau seperti matanya. Engkau adalah kepunyaannya. Kalau kepunyaan Bapa, anak kepunyaan Bapa itu pasti dijaga dan dijaga baik-baik. Anda tahu bahwa Anda bisa sampai saat ini living, breathing karena ada Tuhan yang menjaga. Ada Tuhan yang menjaga keluargamu, ada Tuhan yang menjaga anak dan istrimu dan suamimu. Ada Tuhan yang menjaga oma dan opamu pada saat ini. Mungkin mereka lagi sakit, aku percaya Tuhan sedang menjaga mereka. Ada orang yang ada Tuhan yang menjaga gereja ini sampai saat ini bertahun-tahun dijaga sama Tuhan. Tuhan jagai kalian setiap hari. Dan dikatakan firman Tuhan, Engkau Tuhan mengelilingi kita. Wow. Kita dikelilingi, dilindungi setiap hari. Sehingga aku luput, sehingga Anda dan saya luput. Luput. Dan kita bisa mengatakan aku bersorak bahwa Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Sambil mata semua dipejamkan di tempat ini. Saya mau berdoa untuk satu hal aja. Gak usah banyak-banyak, satu hal aja. Mungkin ada kejadian yang terjadi di masa lalu yang sampai saat ini cuman hanya kamu dan Tuhan yang tahu. And you know, it is hard, susah sekali untuk cerita sama banyak orang atau mungkin sama keluarga sendiri karena mungkin malu atau mungkin it brings back the pain. Rasa sakit lagi kalau cerita. And somehow along the way it changes you, membuat kita berubah. Tapi you know, ada sesuatu yang masih ganjel. Dan hari ini ada panggilan. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Aku ada di sini. Di manakah engkau? Datang kepadaku, alami aku, dan rasakan aku hari ini. If that's you, mata semua terpejam. Gak usah lihat kanan, gak usah lihat kiri. Cukup angkat tangan selama 1 detik saja. 1, 2, 3. Boleh turunkan. If that's you, mulai menyembah Tuhan pada sore hari ini. Dan Tuhan, terima kasih akan kasih-Mu. Terima kasih akan penjagaanmu.
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu menikmati. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. 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 Aku berdoa untuk semua orang yang ada di tempat ini. Aku berdoa Tuhan pada saat ini untuk damai sejahtera Tuhan mengisi setiap hati. Kami percaya Tuhan adalah kasih. Tuhan pun adalah Tuhan yang mencintai damai sejahtera. You are peace. Dan aku berdoa pada saat ini ketika perjumpaan dengan Engkau terjadi pada tempat ini, aku berdoa untuk damai sejahtera ada di setiap hati. Aku juga berdoa untuk sukacita Tuhan melimpah di setiap hati. Berdoa untuk persekutuan bersama dengan Engkau selalu kita pelihara dan kita jaga. Kalau ada apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami untuk selalu lari kepada Engkau dan menikmati hadirat-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.